Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat, maghfirah, dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Malam hari ini kita membahas tentang ijtihad, ittiba, dan taklid. Kita ulangi sebentar materi kita kemarin. Sumber hukum ketiga kita itu adalah ijtihad. Sumber hukum pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Sumber hukum kedua adalah As-Sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bersabda, "Kaifa taqdi idza arada laka qada'un?" Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepada kamu? Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Aqdi bi kitabillah." Saya akan memutuskan dengan menggunakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya, fa illam tajid fi kitabillah. Seandainya kamu tidak mendapatkannya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memakai atau merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi pertanyaannya, fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Rasulullah SAW bertanya, seandainya kamu tidak mendapatkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta tidak di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat Mu'ad bin Jabal kemudian mengatakan, ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan berijtihad menggunakan pendapat saya dan tidak akan aku kurangi. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya Mu'ad bin Jabal dan mengatakan, Alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Dan Rasulullah SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah SAW untuk melakukan apa yang membuat ridho Rasulullah.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dari sini maka kita mengetahui bahwa sumber hukum di dalam Islam adalah 1, Al-Quranul Karim, 2, Sunnah Nabi SAW, dan yang ketiga adalah ijtihad. Sekarang kita membahas al-ijtihad. Makna ijtihad menurut Asy-Syaukani adalah Badlul wus'i fi nailil hukmi asyar'iyyi al-amaliyyi bitoriqil istinbat, yaitu mengerahkan kemampuan dalam menemukan hukum syar'i yang bersifat amaliyah praktis dengan menempuh jalan istinbat atau menggali dalil. Istinbat itu adalah mengeluarkan hukum-hukum fikih dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama usul. Nah, jadi ijtihad itu adalah mengerahkan segenap kemampuan, ya, karena mengerahkan ini berarti memunculkan sesuatu yang ada di dalam. Ya, sesuatu yang ada di dalam itu apa? Pertama ya ilmu, ya kan? Yang kedua adalah akhlak. Karena harus ada akhlaknya, artinya tetap objektif, ya. Kemudian yang ketiga juga tidak lupa adalah memahami persoalan. Dia ngerti Al-Quran, ngerti Sunnah, ngerti hukum fikih, ya, mengerti ini usul fikih, qawaidul fikih, kemudian akhlaknya baik, tapi dia juga harus fahmu soal, fahman dakikon, memahami persoalan dengan pemahaman yang dalam. Ini persoalan yang dihadapi apa? Nah, itu dikeluarkan ya untuk apa? Untuk menemukan nailil hukmi asyar'i al-amali. Untuk menemukan hukum syarak yang bersifat amaliyah. Jadi masalah ini sebenarnya hukumnya apa? Apakah dia hukumnya wajib? Apakah hukumnya mandub? Apakah hukumnya mubah? Apa hukumnya makruh? Apakah haram? Apakah amaliyah ini sah atau batal? Apakah amaliyah ini sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya dan lain-lainnya. Nah itu, jadi seorang pekerjaan ijtihad itu gitu. Makanya kalau dari dalam nggak ada apa-apanya ya nggak mungkin dikeluarkan apa-apa, gitu kan. Jadi dia tentang ulumul Quran nggak bisa. Padahal sumber hukum kan Al-Quran. Dia nggak punya ilmu ulumul Quran. Gimana dia bisa ijtihad? Karena nggak ada apa-apa di dalamnya. Ya, sumber kedua adalah sunnah Nabi. Dia nggak mengerti ulumul hadis. Bagaimana dia mengeluarkan hukum? Setelah itu Al-Quran dan hadis ini dikelola di dalam kaidah fikih dan usul fikih. Dia juga nggak ngerti usul fikih, qawaidul fikih. Bagaimana dia bisa ijtihad? Apalagi persoalan yang dihadapin pun dia nggak ngerti. Jadi komplit sudah, itu bukan mujtahid, tidak bisa melakukan ijtihad. Ya makanya ijtihad itu bitoriqil istinbat, dengan jalan istinbat. Yang mengambil dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dia itu digodok di dalam qawaidul fikih, usul fikih. Ya. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, yang namanya ijtihad itu adalah badlul juhdi lil wusuli ilal hukmi asyar'i min dalilin tafsiliyin minasyar'iyah, yaitu mengerahkan seluruh kesungguhan. Nah seperti tadi ya, jadi ada yang dikerahkan. Jadi ya contohnya kalau orang itu sakit, dia mau mengerahkan apa? Orang sakit nggak mungkin mengerahkan tenaga, ya nggak ada yang dikerahkan, nggak punya tenaga. Orang miskin mengerahkan uang, ya nggak mungkin, dia nggak punya uang. Demikian pula orang nggak punya ilmu, gimana dia mengerahkan ilmunya? Ya, karena nggak ada ilmunya. Nah, ijtihad itu adalah mengerahkan kesungguhan, ya,
lil wusuli ilal hukmi asyari, untuk menggali dasar hukum syarak. Hukum syarak itu 5 itu, yaitu wajib, mandub, mubah, makruh, haram, atau mau ditambah hukum taklifi, hukum wad'i, ya, yaitu ini sah atau batal, ini sesuai rukunnya atau tidak, syarat sahnya atau enggak, dan seterusnya. Min dalilin tafsili, dengan dalil-dalil yang terperinci. Semakin terperinci dalilnya, maka semakin akurat ya ijtihadnya. Semakin umum-umum saja, maka semakin tidak enggak akurat ya. Misalkan tidak ada isolasinya, tidak ada lockdown-nya, karena dia nggak baca hadis-hadis tentang masalah itu. Ya, dia hanya baca bahwa penyakit harus diobati, gitu aja. Itu namanya terlalu mujmal, terlalu global. Ya. Minas syar'iyah, yang sifatnya syar'i. Ya. Ini saya buat grafiknya, ijtihad itu diambil dari persoalan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik itu yang berhubungan ibadah mahdhah, ya bisa jadi dia tidak berhubungan dengan ibadah mahdhah. Contoh misalkan saat banjir dan ada 2 persoalan. Yang pertama, saat banjir dan suasana crowded, padahal itu sudah masuk waktu asar. Ya, orang pada berlarian menyelamatkan keluarganya, hartanya, tetangganya, ya. Dan itu harus harus dikuasai ulumul Quran dan ulumul hadis. Kemudian akhlak, mentalnya harus semangat, sungguh-sungguh, objektif, ilmiah. Nah itu ya, adil mestinya. Nah kemudian godok dalam usul fikih dan qawaidul fikih. Maka keluarlah hukumnya itu. Misalkan mubah, vaksin Sinovac mubah karena dia suci dan halal, dikeluarkan oleh MUI. Nah gitu ya. Jadi ijtihad itu gitu, mencari hal-hal yang sebenarnya tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalkan foto itu tidak ada di dalam hadis Nabi, adanya gambar. Ya. Nah kemudian kan harus ada dalil Quran dan Sunnahnya, ada semangat sungguh-sungguh objektif ilmiah, dimasukkan usul fikih, qawaidul fikih. Ya foto itu juga akhirnya mubah karena foto itu bukan memirip-miripkan ciptaan Allah, tetapi memang itu ciptaan Allah yang dicetak. Ya. Nah, jadi karena dulu nggak ada, bukan berarti sekarang nggak boleh. Nah, ijtihad gitu, yaitu berjalan ngikutin teknologi. Sekarang tidak hanya foto, tapi video, gitu kan. Apa yang boleh dari video, misalkan foto itu mubah, tapi foto tidak boleh kemudian menjadi foto yang sangat dipuja atau diagung-agungkan. Foto tidak boleh menampilkan hal-hal yang membuka aurat, dan lainnya. Itu kan catatannya. Orang yang berijtihad disebut sebagai mujtahid. Syaratnya tentu mempunyai keilmuan. Keilmuannya apa? Karena syarat keilmuannya itu adalah sumber hukumnya Al-Quran, hadis, cara menggodoknya dengan usul fikih dan qawaidul fikih, maka ilmunya ya seluruh ilmu ulumul Quran, seluruh ilmu ulumul hadis, kemudian usul fikih, qawaidul fikih. Ya.
Yang kedua adalah secara moral, syaratnya jelas muslim, balik, berakal, mukallaf, adil. Karena dari sikap ini muncullah sifat misalkan objektif, ya. Karena mujtahid kalau tidak objektif maka ijtihadnya itu cacat, ya. Dia punya kecenderungan, misalkan kecenderungan kepada jabatan, ya, dia membela para penguasa. Tetapi bisa juga cenderung kepada keuangan, siapa yang mau kasih uang, ya. Nah, jadi moral harus ada juga, ya, untuk menghilangkan subjektivitas, ya. Yang ketiga, memahami persoalan yang dihadapi. Karena mujtahid ini dulu ilmu itu sifatnya bisa dikatakan global atau apa ya, tidak detail. Tidak seperti sekarang, semua sudah masuk ke masalah spesifikasinya. Dokter umum ada, dokter spesialis ada, subspesialis ada. Nah, ini membutuhkan ilmu yang subspesialis untuk mengeluarkan fatwa. Jadi tidak ilmu umum-umum saja. Makanya ketika berhadapan dengan pandemi COVID-19 misalkan, ya dokter yang spesialis masalah virus pandemi. Nah, kayak gitu. Itu yang kita mintain masukan untuk mengeluarkan fatwa. Tidak umum-umum lagi. Inilah yang dimaksud di sini dari Amr bin Al-As, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamal haq." Kemudian dia ijtihad, summa asoba, kemudian dia benar, falahu ajroni, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama, dan ketika dia menghakimi, fajtahada, kemudian dia ijtihad, summa akhta'a, kemudian salah, falahu ajrun, maka baginya 1 pahala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari ini yang perlu dipahami, yang dimaksud al-hakim ini adalah mujtahid yang mempunyai ilmu, kredibilitas moral, dan memahami persoalan. Sehingga ijtihadnya adalah ijtihad yang benar. Ya. Jadi ijtihad yang berlandaskan kepada ilmu, berlandaskan pada moral, berlandaskan kepada pemahaman persoalan. Kalau dia sampai benar, pahalanya 2. Kalau dia sampai salah, ya dia pahalanya 1. Tetapi seorang mujtahid, seorang hakim yang ijtihadnya berlaku bagi dia, sejak awal dia sudah salah, sudah dosa, ya. Tuh. Ijtihad ada 2 bentuk. Yang pertama, kekurangan ijtihad ini adalah keterbatasan ilmu dan subjektivitas mujtahid. Ya, jadi terbatasan ilmu. Kalau ilmu itu hanya dibutuhkan dalam bentuk umum, mungkin dia bisa spesialisasi, apalagi menyangkut ilmu pengetahuan, nah itu dibutuhkan bantuan dari mujtahid yang lain, dari lintas disiplin ilmu. Ya, misalkan berbicara masalah tentang kedokteran, ya, berbicara tentang masalah farmasi,
berbicara tentang masalah teknologi terkini. Nah ini kalau kita nggak sampai spesialis mendapatkan pendampingan dari orang yang berkapasitas di bidangnya, maka fatwa kita itu bisa sebenarnya melenceng atau tidak akurat. Ya, apalagi ditambah subjektivitas mujtahid. Ya. Ya. Dan yang kedua adalah ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i adalah ijtihad yang dilakukan sekumpulan mujtahid dalam lintas disiplin ilmu terhadap satu persoalan. Nah, ijtihad jama'i inilah yang mengatasi keterbatasan ilmu dan subjektivitas mujtahid. Ya, misalkan para ulama dengan lintas disiplin ilmu berkumpul di dalam sebuah lembaga. Seperti MUI, seperti IKD, seperti Muhammadiyah, seperti NU, dan yang lain-lain. Itu pun untuk hal tertentu masih harus bertemu dengan para akademisi, para ilmuwan yang berkapasitas di bidangnya. Ya. Yang kita nggak mempelajarinya, yang para ulama nggak mempelajarinya, ulama Islam. Misalkan berbicara tentang cloning, berbicara tentang vaksin, berbicara tentang teknologi terkini, ya. Nah itu harus bertemu sehingga fatwanya akurat, termasuk masalah sosial, ya ilmu politik dan peperangan. Ya. Nah jadi yang dipilih kalau kita mengambil fatwa, pilih ijtihad jama'i. Ya. Baik ya, mohon maaf ini sepertinya keluar lagi. Baik, Ya, ini sudah nyambung lagi. terkendala Ya. atau jaringan atau? Ya, jaringan kayaknya ya. Ya, kita lanjutkan. Ini ya, sekarang ittiba. Ya. Kita ini tidak termasuk mujtahid yang bisa mengeluarkan ijtihad. Sehingga kita ini bisanya adalah melakukan ittiba, kita disebut muttabi, pengikut, yang hanya bisa mengikuti. Ittiba itu yang dimaksud adalah qabulu qaulil qail wa anta ta'lamu min aina qalahu. Menerima perkataan orang lain yang berkata dan kamu mengetahui alasan perkataannya. Bisa dipahami ya. Ya, kita menerima perkataan orang lain dan kita tahu alasannya. Ada juga yang mendefinisikan qabulu qaulil qail bidalilin rajihin. Menerima perkataan seseorang dengan dalil yang lebih kuat. Artinya ada banyak perkataan, ya kita memilih yang lebih kuat. Itu namanya juga ittiba, mengikuti. Dalilnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran 31. Ya. Nah, kaidah di dalam ittiba, ya kaidah supaya kita bisa memahami apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Kaidahnya begini, walikulli muslimin lam yablugh darajatan nazar fi adillatil ahkamil far'iyah ayyattabi'a ilal imam min a'immatiddin. Setiap muslim yang belum mencapai kemampuan telaah terhadap dalil-dalil furu' atau cabang. Ini kalau mau sederhananya, seorang muslim yang belum mencapai derajat mujtahid, ya, maka yang dikerjakan adalah ayat tabi'ah, hendaklah mengikuti saja. Ilal imam min a'immatiddin, kepada salah seorang imam di antara imam-imam agama. Artinya kita ini hanya mengikuti saja. Kita bertanya, sholat 5 waktu, hukumnya apa? Para ulama mengatakan wajib. Ya kita ikut aja, itu wajib. Puasa Ramadan hukumnya apa? Wajib. Maka kita ikut, wajib. Berbakti kepada kedua orang tua hukumnya apa? Wajib. Maka kita ikut, wajib. Ya. Nah, kita tinggal ngikutin aja. Ya. Mengikuti apa yang menjadi fatwa dari para imam. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi gampang aja toh, tinggal ikut aja. Ya. Sholat 5 waktu wajib. Kaifiatnya, tata caranya dimulai dengan niat. Nah kita ikuti aja. Takbiratul ihram. Ya, kita ikut aja sampai tahiyat. Ya. Tidak hanya berhenti di situ, ditambah lagi. Wa yahsunu bihi ma'ahadzal ittiba. Ya, alangkah baiknya jika bersamaan dengan sikap mengikuti ini, ayyajtahida mastata'a fi ta'arrufi adillatihi. Ya, alangkah baiknya kalau dia berusaha sekuat tenaga untuk mengenali, mempelajari dalil-dalilnya. Ya, kenapa sholat 5 waktu wajib? Wa aqimus sholat. Inna sholata kanat lil mu'mini kitabam mauquta. Atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahu kita ya. Kutiba alaikumusiyam, itu diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa apa itu? Syahrul Ramadan, puasa bulan Ramadan. Nah, jadi kita jadi tahu ya dalil-dalilnya. Jadi ittiba itu ngikutin, tapi kemudian setelah mengikuti dia berusaha untuk mempelajari, mengenali dalil-dalilnya. Ya. Terus wa ayyataqabbala kulla irsyadin mashubin bidalili mata sahha indahu salahaman arsyadahu wa kafayitu. Hendaklah ia menerima setiap masukan yang disertai dengan dalil. Nah, tadi kan kita mengenali dalilnya. Dari mana dalil itu? Dari Ustadz A, ya, dari Ustadz B, dari kitab apa? Fikih Sunnah. Dari kitab apa? Ya, dari kitab-kitab fikih yang lain. Ya. Dari Ustadz siapa? Dari Ustadz Khalid misalkan. Ya. Nah itu kita menerima masukan. Ya, selama man arsyadahu wa kafayati. Ya, selama kita itu mengenali kapasitas dan kesolihan orang itu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kita mempelajari dalilnya. Ya, setiap masukan kita terima selama orang itu punya kapasitas dan kesolihan. Dan
Kaidah yang terakhir wa ayyastakmila naqsa kana min ahlil ilmi hatta yablugha darajatan nazar. Dan hendaklah kita itu menyempurnakan kekurangan ilmu kita. Jika kita itu min ahlil ilmi, sebenarnya orang yang pandai. Orang normal pandai, sudah kuliah, ya kan? Kita sempurnakanlah. Kita sholat 5 waktu sudah. Kita pelajari dalil-dalilnya. Ya, sumbernya dari siapa? Kita kenali. Kita sempurnakan ilmu kita tentang satu masalah, yaitu sholat 5 waktu. Termasuk kaifiatnya, termasuk bagaimana bersucinya atau toharohnya. Nah, ini udah selesai. Nah, besok saya pelajari tentang Ramadan. Bagaimana puasa Ramadan, dalil-dalilnya apa, kesempurnaannya gimana. Ya, kita sempurnakan tentang Ramadan. Mana maksudnya gitu? Itulah yang disebut dengan ittiba. Orangnya disebut muttabi, dan kita mestinya di sini dan berusaha meningkat menjadi mujtahid. Taklid, ya, definisi taklid adalah qabulu qaulil qail wa anta la ta'lamu min aina qalahu, yaitu menerima perkataan orang lain yang berkata dan kamu tidak mengetahui alasan perkataan itu. Ada juga ulama lain memberi definisi seperti Imam Al-Ghazali, yakni qabulu qaulil qail al-ghairi duna hujjatihi. Ya, li ghairi ya. Menerima perkataan orang lain tetapi tanpa ada hujah, tanpa ada alasan. Yaitu namanya taklid. Para ulama mayoritas menyebut taklid itu adalah mazmum, tercela. Ya, walaupun sekarang seringkali pengajian-pengajian umum itu malah mendorong orang untuk taklid. Ya. Nanti kalau di akhirat mau masuk surga bilang aja, ya muridnya Kiai Hashim. Nah, itu mengajari untuk taklid. Mestinya masyarakat umum tidak diajari untuk taklid seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini surat Al-Isra ayat yang ke-30. Dalam ayat yang lain, Allah itu juga mencela taklid, ya. Taklid kepada tokoh-tokoh agama. Jadi taklid sama tokoh agama pun tidak boleh, ya, karena penyimpangan agama itu selalu berulang dengan ketaklidan. Kalau ittiba boleh, ya. Misalkan surat At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani, menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Ini bisa terjadi pada orang Muslim menjadikan ustadz-ustadznya sebagai Rob selain Allah, bisa. Menjadikan kiainya bisa, kalau dibudayakan kebiasaan taklid. Ayat ini diberi keterangan ketika Adi bin Hatim radhiyallahu an mendatangi Rasulullah SAW yang membacakan ayat ini, maka Adi bin Hatim itu pemuka suku Ta'i yang beragama Nasrani memprotes. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, kami dulu tidak menjadikan mereka sebagai roh kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, bala innahum harramu alaihumul halala wa ahallu lahumul harama fattabi'uhum fadzalika ibadatuhum iyyahum. Ya, memang benar,
Ya, kamu merasa tidak menyembah mereka karena bayangan kalian menyembah itu kan sujud, ruku, kasih persembahan kan gitu. Yang dimaksud menyembah itu adalah innahum harramu alaihimul halal. Mereka itu mengharamkan kepada mereka, pada umatnya, ya mengharamkan yang halal. Wa ahallu lahumul harama, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Fattabi'uhum, kemudian kalian mengikutinya. Ya, itu yang disebut dengan peribadatan. Nah, jadi bisa dengan ustadz juga gitu, suruh nyembah kuburan ikut misalkan ya. Suruh nyembah kuburan ikut, suruh bawa sesajen manut. Nah, ini ya suruh apa lagi ya. Nah, jadi ini yang tidak benar ya, taklid namanya. Tetapi para ulama membagi hukum taklid itu menjadi 3. Yang pertama, taklid yang haram, yaitu taklid kepada adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Taklid kepada seseorang yang tidak diketahui kemampuannya. Dan taklid kepada pendapat seseorang sedang ia mengetahui bahwa pendapat orang itu salah. Ya. Jadi kalau sekarang kadang ada Islamofobia, ada lagi Islam liberal, yang pendapatnya adalah pendapat yang salah, ya. Dan banyak yang mereka itu tidak memiliki standar mujtahid tapi berani ijtihad. Maka taklid seperti itu hukumnya haram. Yang kedua boleh, yaitu taklid kepada mujtahid, dengan syarat bahwa yang bersangkutan selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti. Ya, itu namanya ittiba sebenarnya ya. Tapi di sini dikasih nama taklid yang tetap mencari kebenaran. Ya. Yang ketiga wajib, yaitu taklid kepada orang yang perkataan, perbuatan, dan ketetapannya dijadikan hujjah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.